Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelum memulai mata kuliah ilmu tauhid ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah, tiba kita pada materi kedua, pengantar dari ilmu tauhid. Pada materi ini kita akan sedikit membahas definisi mengenai ilmu tauhid. Tapi sebelum itu kita akan membahas yang pertama, objek atau pembahasan dari ilmu tauhid itu sendiri. Yang pertama, definisi, sebab kemunculan ilmu tauhid, kemudian objek, urgensi mempelajari ilmu tauhid, dan sumber-sumber dari ilmu tauhid itu berasal dari mana. Sebab ini jadi menjelaskan mengenai sebab kemunculan ilmu tauhid. Objek dari ilmu tauhid ini adalah kajiannya, isinya apa, urgensi itu apa, pentingnya mempelajari ilmu tauhid, dan terakhir adalah sumber. Langsung saja kita kepada definisi. Ilmu tauhid itu memiliki beberapa padanan istilah. Selain tauhid sendiri, juga ada yang mengatakan bahwa ilmu tauhid itu sama adalah akidah, aqaid. Ilmu tauhid juga disebut sebagai usuluddin. Kenapa usuluddin? Karena ini merupakan ilmu yang sifatnya fardhu ain, wajib dipelajari oleh semua manusia. Kemudian ilmu ini juga merupakan pokok dari segala agama, dari segala agama, maksudnya agama Islam ya, dalam kaitan ini. Ada yang mengatakan bahwa ilmu tauhid ini adalah juga ilmu kalam. Ilmu tauhid juga dikatakan sebagai teologi Islam. Ini beberapa padanan kata, jadi kalau kalian mencari sumber-sumber dari jurnal, kalian bisa menggunakan keyword atau kata-kata ini. Kemudian pertama, padanan kata dari akidah. Aqaid itu sebenarnya tauhid tadi kita katakan bahwa ada yang mengatakan tauhid adalah akidah. Kalau akidah itu apa? Pertanyaannya. Akidah secara bahasa itu berasal dari kata aqada, yaqidu, aqdun. Gitu. Yang berarti simpul ikatan perjanjian dan kokoh. Ikatan yang kemudian membentuk suatu simpul yang kuat, perjanjian yang kokoh. Nah, qaid artinya juga berarti sebuah ikatan antara hamba dengan Tuhannya, juga berarti perjanjian yang kokoh antara hamba dan Tuhannya. Artinya, maksudnya di sini ketika seorang itu menyatakan diri berakidah, maka artinya ada hubungan perjanjian antara, hubungan ikatan antara manusia dengan Tuhan. Aqidah itu juga berarti keyakinan, kepercayaan yang mendalam, keyakinan yang mantap. Kemudian dua istilah ini bila kemudian disambungkan maka bermakna seperti ini. Keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Ketika orang yang mengatakan itu beriman, maka di sana dia ada berjanji untuk selalu menjaga imannya, membuktikan imannya, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian periodisasi akidah itu makna etimologisnya
kemauan yang kuat, penghimpunan maksud dan pengikatan janji, kemudian dikuatkan lagi dengan makna keyakinan iman yang tidak mengandung pembatalan dan kebalikannya atau lawan katanya. Yang terakhir, kematangan makna dari akidah yang berdiri sendiri dan menjadi ilmu yang khusus. Ilmu akidah sendiri secara terminologi atau istilah itu bisa kita definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan keyakinan, yang keyakinan tersebut disimpulkan. Jadi kita yakin itu berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang diyakini, dalil-dalil yang sudah qat'i. Dalil-dalil ini kemudian dapat membantah serta menolak setiap hal-hal yang syubhat, meragukan, dan bukti-bukti lemah yang masih diperdebatkan. Tuh. Kemudian menurut Hasbi Asyidiki, akidah secara terminologi adalah sesuatu yang dipegang teguh, terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih padanya. Kemudian menurut Shaltut, pengertian akidah adalah sebuah keyakinan yang dituntut paling pertama kali terhadap diri seorang yang manusia dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan, prasangka atau keraguan-raguan. Kemudian setelah kita mengupas sedikit mengenai akidah, kita masuk pada pengertian dari tauhid itu sendiri. Tauhid secara bahasa itu berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidun, yang artinya menjadikan suatu itu satu saja. Itu tauhid. Ilmu tauhid secara istilah ada ilmu yang dengannya mampu menetapkan akidah-akidah. Tadi kita menyinggung akidah, ya, keyakinan-keyakinan, keagamaan yang diperoleh dari dalil-dalil yang meyakinkan. Ada beberapa faktor mengapa ilmu tauhid itu muncul. Yang pertama itu motivasi dari Al-Quran sendiri. Ada basoro, naudoro. Itu dalam Al-Quran ada istilah-istilah semacam itu yang kemudian kita disuruh untuk, artinya ketika membaca itu, melihat itu, memahami itu, kita otomatis secara internal umat Islam akan mendalami atau menelurkan ilmu tauhid ini. Pengumpulan dan pembukuan hadis Nabi, banyak hadis-hadis Nabi yang menyinggung mengenai tauhid ini, ya. Kemudian terjadinya ikhtilaf antar umat Islam. Jadi dalam sejarah itu ada kaum Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Mereka berikhtilaf mengenai konsep ketauhidan ini. Nanti akan kita bahas pada pembahasan mengenai firqah-firqah Islam. Munculnya kelompok yang menyimpang dari akidah. Tidak hanya itu, bahkan ada muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah, sehingga perlu diluruskan dengan ilmu tauhid ini. Kemudian ada juga faktor eksternalnya yang memunculkan ilmu tauhid, yakni adalah interaksi muslim dengan agama lain. Jadi
Dalilnya apa? Kalian mempercayai bahwa Tuhan itu satu. Nah, misalnya itu ketika berinteraksi dengan agama lain itu perlu, itu ya. Kemudian muncullah madhab filsafat. Selanjutnya objek pembahasan tauhid ini akidah dia terkait dengan ilahiyat, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, mengenai sifat-sifat Allah dan seterusnya. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, sifat-sifat Nabi, tugas Nabi dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan rohaniyat, metafisik. Ini maksudnya adalah malaikat Allah dan seterusnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sam'iyat, sami, pendengaran. Ini ya. Objek pembahasannya ada 4, ilahiyat, nubuat, rohaniyat, dan sam'iyat. Kemudian mengapa urgen mempelajari akidah atau tauhid? Yang pertama ini, bahwa akidah adalah fondasi, dasar dari apa? Dari ibadah. Ibadah tanpa akidah itu tidak mungkin. Akidah, akhlak, berbuat baik tanpa akidah itu juga sama halnya dengan ini, mobil rusak tanpa dasar sama sekali, tidak ada mesinnya, tidak ada rodanya. Ini adalah mesin pokok yang menggerakkan sebuah ibadah itu menjadi bernilai. Akhlak juga demikian, akhlak yang baik tanpa didasari dengan akidah itu tidak akan ada efeknya sama sekali. Gitu. Berbuat baik saja tidak cukup. Mengapa? Wal asri. Kita lihat dalilnya ini. Wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin illa. Artinya sepanjang masa. Maksudnya sampai kapanpun. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu semuanya pada dasarnya rugi. Akan mengalami kerugian, bukan pada dasarnya. Mengalami kerugian. Illal ladina, kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati. Apa kata-kata yang muncul pertama dalam surat Al-Asr ayat 3 ini? Yang pertama, amanu dulu. Wa amilus solihati. Jadi amanu dan amilus solihat dan watawasau bil haq itu semuanya saling berkelindan. Saya dan dia berjalan, misalnya berjalan ke pasar. Ketika dan itu berarti kan harus ada dia. Itu maksudnya. Berarti kalau saya bilang saya, itu yang dulu siapa? Berarti kan saya dan dia. Maka beramal soleh tanpa didasari iman itu tetap merugi. Itu maksudnya. Sesabar-sabarnya orang, sebaik-baiknya orang tanpa didasari iman tetap merugi. Itu menurut ayat ini. Saya lanjutkan, kemudian sumber dari akidah ini antara lain Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, akal, fitrah atau naluri. Maksudnya apa fitrah ini? Al-Quran tentu saja banyak tadi. Contohnya illal ladzina amanu tadi, As-Sunnah. As-Sunnah itu
banyak hadis yang menjelaskan ini. Ijma, kesepakatan para ulama, akal, fitrah, naluri, bahwa naluri manusia itu memang berkeyakinan. Tujuan mempelajari ilmu tauhid tambahan ini ya. Tujuan ilmu mempelajari ilmu tauhid, jadi kita ini belajar ilmu tauhid tujuannya apa? Yang pertama adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti. Itu kemarin ada yang tanya, jadi sebenarnya esensi dari ilmu tauhid apa? Yaitu mengenal Allah dan Rasul-Nya. Tapi mengenalnya tidak hanya ngawur gitu. Mengenalnya itu dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang sempurna, Asmaul Husna, dan menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang dimiliki makhluk, serta laisa kamitslihi syai'un, serta dan membenarkan risalah seluruh rasulnya. Kemudian juga bahwa dengan ilmu tauhid kita juga akan terhindar dari pengaruh-pengaruh kita yang menyeleweng dari kebenaran. Dewasa ini sangat banyak pengaruh-pengaruh kita yang menyeleweng dari kebenaran. Untuk itu, inilah salah satu fungsi dari ilmu tauhid. Demikian untuk materi kali ini. Saya ingatkan untuk materi kali ini tidak Zoom, tidak Google Meet, tapi cukup video ini dan kalian bisa absen di kelas di online langsung maksudnya gitu ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.